Di sini kita langsung saja teman-teman, jadi nggak usah basa-basi ya. Jadi, saya akan buktikan kepada teman-teman salah satu channel saya yang juga baru upload di sini untuk video short-nya. Alhamdulillah, untuk views-nya ini rame ya teman-teman, views-nya ini banyak ya, padahal baru saja di-upload. Jadi saya akan buktikan kepada teman-teman semua dan ya harapan saya buat teman-teman ini bisa menjadi motivasi. Ya, intinya yang pertama adalah kita harus berani mencoba teman-teman. Nah, kalau kita statusnya sudah nggak berani mencoba, kita selalu takut gagal, ya itu ya berarti kita sudah gagal duluan. Jadi kalau saran saya buat teman-teman semua, ya jadi strateginya adalah lakukan riset, pahami juga sistem algoritmanya untuk membangun sebuah channel YouTube. Ini sebenarnya banyak sekali keuntungannya dan juga manfaatnya, apalagi buat teman-teman yang berani tampil wajah. Makanya nggak heran untuk saat ini tuh banyak sekali dibahas seputar personal branding, yang artinya ini bisa memperkenalkan teman-teman nih, ini loh aku ya, jadi seperti itu. Jadi ini loh aku yang ada di YouTube. Nah, jadi misalkan seperti itu ya. Jadi orang-orang pun akan mengenal buat teman-teman. Nah, ketika teman-teman personal branding sudah terbentuk ketika membangun channel YouTube ya, ini sebagai contoh saja. Ya, maka ya selain dari penghasilan monetisasi, kita juga akan mendapatkan penghasilan dari endorse, dari kerjasama sama brand. Nah, itu juga banyak manfaatnya teman-teman sebenarnya ketika kita menjadi content creator di channel YouTube ya. Itu gambaran besarnya. Ini sebagai motivasi dan juga referensi saja kepada teman-teman. Jadi intinya jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut gagal monetisasi ataupun inilah itulah. Jadi jangan pernah berpikir seperti itu. Semua orang yang berhasil itu berawal dari yang gagal. Jadi mereka dari belajar kegagalan tersebutlah mereka bisa sukses ya. Banyak yang bukan siapa-siapa sekarang menjadi konten kreator di YouTube, mereka sudah jadi siapa-siapa. Banyak sekali contohnya teman-teman ya. Jadi di sini ya harapan saya, di sini saya hanya memotivasi saja buat teman-teman semua bahwa ya ketika kita berani melakukan riset, kita berani belajar, kita akan tahu nih bagaimana sih sistemnya, bagaimana sih kinerjanya. Jadi seperti itu. Oke, di sini saya akan tunjukkan kepada teman-teman semua, saya baru mulai sebuah YouTube Short dan baru saya upload beberapa jam. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu lengkapnya, nanti bisa cek video saya sebelumnya, itu sudah saya bahaskan. Dan dari situ teman-teman bisa menilai, ya dari situ sampai sekarang hanya beberapa jam saja viewsnya sudah lumayan ya. Dan ini sudah saya praktekkan di salah satu channel YouTube saya. Oke, di sini saya akan buktikan konten YouTube Short saya itu rame, padahal di sini juga baru upload. Di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Saya sudah mendapatkan 61.900 subscriber hanya upload konten Spiderman AI yang mungkin sering saya bahas ya. Teman-teman. Nah, di sini tuh saya sudah masuk di aplikasi YouTube Studio. Teman-teman bisa perhatikan, saya sudah mendapatkan 61.900 subscriber. Saya hanya upload seputar animasi yang tentunya saya tambahkan dubbing dan juga narasi. Nah, oke, dan itu pun sering saya ajarkan kepada teman-teman semua. Jadi nanti bisa cek video saya. Dan di sini jika teman-teman cek perhatikan 3 jam yang lalu di sini sudah 1400, 1100, 1400. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kita cek di bagian dari videonya seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini nggak ada yang 200 views ya teman-teman, nggak ada yang 200 views ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, dari bawah di sini. Nah, di sini 2000 views, 5000 views ya, 2900 views, 2100 views. Ini baru upload ya teman-teman. Bahkan di sini tuh sudah tembus 8900 views ya. Ini baru satu hari, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini real ya, teman-teman bisa perhatikan di sini baru satu hari. Nah, di sini jika kita cek di bagian dari analitiknya, teman-teman bisa cek analitiknya. Di sini sudah mulai naik dan ini juga real ada tanggalnya. Oke, ada tanggalnya 18 April. Nah, di sini sudah mulai naik ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini pertumbuhannya luar biasa ya, teman-teman. Dan di sini kita langsung bukti. Jadi kita langsung bukti, bukan hanya edukasi, kita langsung cek sama-sama teman-teman. Ini 18 April. Views dari YouTube Short saya yang baru saya upload di sini teman-teman bisa perhatikan di sini ya, yang baru masuk analitik di sini teman-teman bisa perhatikan sudah mencapai 9.600 view, 3.900 view, 2.900, 2.500, 2.000 dan ini real ya teman-teman. Jadi ini sebagai bukti saja kepada teman-teman bahwa ketika kita berani mencoba, artinya kita pasti akan ngerti nih ya, akan ngerti untuk audiens kita ini sukanya apa. Jadi seperti itu ya. Dan untuk channel ini tuh alhamdulillah sudah tembus sekitar 61 ribuan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi ini real dan juga masih baru ya. Ini masih baru saya upload ya teman-teman, bisa perhatikan di sini. Oke, di sini ada waktunya 48 jam. Nah, di sini langsung saya buktikan ataupun saya perlihatkan kepada teman-teman. Nggak ada yang mentok 200 views ya. Jadi semua itu ribuan ya teman-teman. Untuk yang paling populer di sini tuh ada kurang lebih
9.600 karena channel ini tuh baru saya aktifkan lagi ataupun baru saya mulai lagi di 2 hari ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, yang terpenting buat teman-teman semua berani mencoba, itu kuncinya. Jadi ini sudah saya buktikan. Jadi strategi saya untuk dibikin dari video short ini apa sih yang saya terapkan? Strategi yang pertama yang saya terapkan, saya fokus pada konten Spiderman saja teman-teman. Jadi saya nggak fokus di konten campuran ataupun yang lainnya. Saya fokus di konten Spiderman saja. Karena ya harapan saya di sini tuh bisa lebih cepat mendapatkan rekomendasi. Ya, strategi saya adalah fokus pada satu topik teman-teman. Nah, itu yang paling utama ya, menjadi konten kreator itu jangan campuran. Kalau campuran sesuai dengan pengalaman saya itu nggak akan dapat apa-apa, nggak akan ada hasilnya ya, apalagi video panjang. Jadi video panjang juga sama teman-teman ya. Jadi sesuai dengan pengalaman saya kemarin, kalau kita campuran di video panjang itu nggak ada penghasilannya ataupun nggak ada gajinya ya. Gajinya untuk mendapatkan 1.300.000 setiap bulannya itu akan sulit teman-teman ya. Itu sesuai dengan pengalaman saya karena saya juga sudah praktek ya. Nah, jadi buat YouTuber pemula, strategi yang pertama agar channelnya lebih cepat berkembang, fokus pada satu niche konten dan hindari konten campuran. Ya, saya sudah buktikan sendiri teman-teman, konten campuran itu 1.300.000 itu sulit banget ya untuk kita bisa mendapatkan 1.300.000. Dan kemudian setelah saya belajar, saya fokuskan pada satu niche konten, alhamdulillah setiap harinya itu masih ada gajiannya teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Ini sudah real, kita buka langsung di aplikasi YouTube Studio. Kita nggak ada edukasi, nggak ada yang istilahnya hanya ngomong saja ya. Jadi kita langsung bukti di sini, kita langsung praktek di sini. Nah, ketika teman-teman sudah menonton nih video yang kita langsung membuktikan bahwa kita juga bisa ya baru upload saja viewsnya sudah ribuan. Nah, masa teman-teman nggak mau coba? Jadi kan seperti itu ya. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba ya, intinya. Jadi kuncinya adalah ketika kita sudah terbiasa mencoba hal seperti ini, yang pertama kali gagal misalkan ya. Jadi kalau kita gagal itu wajar ya teman-teman. Namanya orang berproses itu pasti ada gagalnya. Nggak ada yang tiba-tiba langsung berhasil, itu nggak ada. Ya, semua yang berproses itu melalui tangga pertama. Ya, kalau tangga itu misalkan ada 30 tangga, ya semua orang itu pasti dari tangga nomor 1 terlebih dahulu. Ya, barulah kita menuju ke tangga selanjutnya. Tetapi untuk menuju tangga selanjutnya pastinya akan ada rintangan teman-teman, akan ada hal-hal yang mungkin misalkan gagal ya, gagal berapa kali, jatuh bangun lagi nggak masalah ya. Yang pentingnya teman-teman punya tujuan nih, misalkan pengen mengembangkan channel YouTube buat tambah penghasilan keluarga ataupun buat bisa ngasih orang tua, kan seperti itu ya, ataupun pengen punya kerjaan sendiri dari rumah, nggak mau keluar rumah. Nah, itu kan bisa juga. Nah, dari situ nanti teman-teman pastinya semangat itu akan muncul, akan timbul setiap harinya. Jadi seperti itu ya. Itu ya harapan saya buat teman-teman semua itu harus punya tujuan terlebih dahulu. Ya, kalau teman-teman tujuannya cuman hanya coba-coba, ya itu nggak akan bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman yakin nih, ya aku harus bisa, misalkan punya penghasilan sendiri, nggak nyusahin orang tua, ataupun syukur-syukur bisa ngasih orang tua. Nah, kuncinya adalah seperti itu ya. Itu mungkin itulah curahan hati saya ya teman-teman ya. Jadi ya harapan saya teman-teman bisa semangat setelah menonton video ini. Jadi tips strateginya fokus pada satu niche konten dan juga konsisten, itu yang utama ya. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.